Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya. Siswa-siswiku atau anak-anakku, ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran hari ini anak-anak diberi kesehatan, diberi kemudahan, dilancarkan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, ya. Marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi hari ini masih melanjutkan, yaitu laporan hasil observasi, ya. Menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram, ya. Di sini adapun cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir, ya. Apa sih yang dimaksud dengan intensif atau baca secara intensif itu? Yaitu membaca secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca, ya. Yang kedua yaitu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Ide pokok itu apa? Ya, mungkin anak-anak ada yang tahu, ya. Baiklah, kalau begitu, ya, Ibu akan menjelaskan yaitu ide pokok. Ide pokok adalah sama dengan gagasan utama. Nah, ini sebuah topik yang dibahas di dalamnya sebuah paragraf. Yang ketiga yaitu simpulan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragrafnya. Selanjutnya, ya, ini ada bacaan kutipan teks hasil observasi yang berjudul Komodo, ya. Akan saya bacakan, ya. Tahukah kalian komodo merupakan jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Komodo hidup di semak-semak belukar dan sejumlah hutan yang ada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terberat di Indonesia karena memiliki berat tubuh sekitar 100 kg atau lebih. Berdasarkan kutipan teks tersebut dapat diambil kesimpulan dalam bentuk diagram berikut, ya. Ini ada komodo, ya, pengertian komodo, tempat hidup komodo, ya. Selanjutnya yaitu menyimpulkan gagasan pokok pada teks hasil observasi. Di sini ada pokok-pokok dengan melakukan langkah-langkah berikut atau gunakan menyimpulkan gagasan pokok teks laporan hasil observasi, ya. Kalian dapat mencari gagasan pokoknya dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mendaftarkan atau daftarlah kata-kata kunci dalam teks, ya. Jadi mendaftar kunci-kuncinya dalam teks tersebut atau dalam bacaan tersebut.
Yang kedua yaitu petakan bagian-bagian dalam teks, dipetak-petakan bagian-bagian yang mana dalam bacaan tersebut atau dalam teks tersebut. Yang ketiga, petakan paragraf atau tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, tentukan kalimat utama. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama itu? Ya, baiklah ya. Kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok atau ide utama pada suatu paragraf itu dinamakan kalimat utama. Ya, saya ulang lagi. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok atau ide utama pada suatu paragraf. Nah, yang kelima yaitu rumuskan kalimat utama. Jadi disuruh merumuskan kalimat utama tadi ya. Selanjutnya yaitu ada sebuah contoh, yaitu contoh hasil simpulan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi tentang sampah. Ya, kalimat utamanya ya. Tahukah Anda ya? Ini tentang komodo ya. Saya ulang lagi, bukan tentang sampah tetapi tentang komodo. Tahukah Anda komodo adalah jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia? Komodo hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang ada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terberat di Indonesia karena memiliki berat tubuh sekitar 100 kg atau lebih ya. Gagasan utamanya adalah komodo adalah jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya yaitu menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Ya. Struktur teks hasil observasi ya. Ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu definisi umum. Yang kedua yaitu definisi bagian. Yang ketiga yaitu definisi manfaat. Yang keempat yaitu definisi penutup. Definisi umum ya, ini bisa dikatakan pernyataan umum atau bisa dikatakan klasifikasi umum. Ya. Yang kedua yaitu definisi bagian. Ini menjelaskan rincian tentang sesuatu yang diamati atau dibahas dalam teks. Ya. Yang ketiga yaitu definisi manfaat. Definisi manfaat ini adalah berisi manfaat-manfaat yang ada dalam teks tersebut. Yang keempat yaitu definisi penutup ya, penutup ya. Selanjutnya yaitu membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi ya.
ini membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Di sini ada teks yang judulnya adalah pohon kelapa, yang satunya adalah teks Tari Reog Ponorogo. Ya. Terus di sini ada penggunaan istilah, ya, penggunaan bahasa dan pola penyajian. Ya. Selanjutnya yaitu kalian dapat menelaah bahasa dalam teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ciri kebahasaan. Ya. Berikut adalah contoh menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Ya. Yaitu pohon kelapa. Ya, 1. Mendaftar istilah pada teks laporan hasil observasi. Istilah yang terdapat dalam teks tersebut adalah kata Cocos nucifera. Yang kedua, mendaftar kalimat definisi. Kalimat definisi adalah teks tersebut adalah sebagai berikut: pohon kelapa, Cocos nifera, atau disebut juga pohon nyiur, merupakan tumbuhan palem yang terbentang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Yang ketiga, mendaftar kalimat klasifikasi. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar buah kelapa. Terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Ya. Di sini ya saya cukupkan sekian ya. Tapi anak-anak akan saya beri soal ya, tugas ya, kalian kerjakan nanti. Soal tersebut nomor 1 yaitu jelaskan cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah menyimpulkan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Yang ketiga yaitu sebutkan struktur umum teks laporan hasil observasi. Ya, saya cukupkan sekian materi hari ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.